Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Direktur, yang saya hormati Bapak Ibu konsultan dari NMC maupun dari LMC, yang saya hormati Bapak Ibu dari pengembang baik platform maupun dari konten. Kami dari pengembangan platform PT Lapi ITB sudah mengembangkan platform ini dari bulan Desember seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur. Nah, mungkin saya bisa share screen sebentar Pak sebelum kita lanjut ke ke demo Pak ya. Saat ini yang kami kembangkan itu ada produk kita sebutnya versi Pak, versi 1, kemudian ada versi 1.1, versi 1.2. Nah, sampai dengan bulan Mei ini yang sudah kami kerjakan adalah di versi 1.0 ya, di mana fitur-fitur dari yang dikembangkan itu meliputi fitur registrasi atau pendaftaran, kemudian personalisasi dan manajemen konfigurasi, akses ya, kemudian manajemen konten, pembelajaran, kemudian modul pembelajaran, manajemen online, pengembangan grup, dan audit trial. Nah, mungkin nanti kaitan dengan Bapak Ibu dari RMC yang nanti akan ditugaskan untuk melakukan pendataan dan verifikasi peserta pelatihan dari desa-desa itu, mungkin nanti kaitannya adalah dengan fitur pendaftaran atau registrasi. Nah, untuk aplikasi LMS ini sebenarnya nanti ada dua Pak, yang satunya berbasis web, yang 1.0 ini berbasis web. Nah, nanti kedepannya 1.1, kemudian 1.2 itu ada yang versi mobile ya. Tapi yang mobile ini nanti khususkan untuk peserta saja. Sedangkan untuk yang admin, pelatih, mungkin pakai yang versi web. Nah, untuk penggunanya, pengguna dari LMS ini saat ini yang sudah kami definisikan itu ada admin ya, kita buat berjenjang Pak, dari pusat, kemudian provinsi dan kabupaten. Nah, memang saat ini kita juga masih menggodok dari sisi role akses ya dari masing-masing admin ini. Yang pastinya kalau admin pusat ini dapat semua fitur ya. Kemudian kalau admin provinsi mungkin ada tambahan fitur dan sebagainya. Nah, khusus untuk MC mungkin tadi seperti Pak Tiar, mungkin ada penugasan khusus sehingga mungkin nanti ada fitur khusus untuk RMC. Kemudian ada moderator ini sebenarnya lebih ke arah kayak asisten pelatih gitu ya. Kemudian ada pelatih, kemudian ada pesertanya sendiri. Nah, kemudian secara flow-nya Pak ya, alurnya ini mungkin bisa saya sampaikan. Ini untuk sisi pendaftaran peserta supaya Bapak Ibu sekalian punya gambaran ya. Yang pertama yang dilakukan oleh peserta itu adalah melakukan proses pendaftaran akun untuk login. Nah, untuk melakukan proses daftar akun login ini, pertama peserta harus melakukan pendaftaran dan mengisi nama, email, dan kata sandi. Memang saat ini yang dibutuhkan email karena saat ini yang tersedia untuk komunikasi adalah menggunakan email. Kemudian setelah menginput ya nama, email, dan kata sandi, nanti ada proses verifikasi email untuk memastikan bahwa email yang digunakan oleh pengguna itu masih aktif. Sehingga nanti ketika ada notifikasi, pengumuman, dan sebagainya itu nanti akan dikirimkan lewat email, sehingga harus pastikan emailnya itu harus aktif. Nah, setelah verifikasi berhasil, ya, emailnya dipastikan benar dan valid gitu ya, itu nanti peserta bisa login. Nah, setelah login ini nanti peserta baru bisa melengkapi data peserta. Dan nanti detailnya nanti bisa kami sampaikan. Kemudian setelah data-data peserta ini dilengkapi oleh peserta ya, pelatihan dari desa ini akan dikirim ke sistem, dan sistem ini nanti yang akan menampung dan menampilkan seluruh data dan diisi yang
selanjutnya akan diverifikasi oleh admin ya. Nah, admin inilah nanti yang akan bertugas Bapak Ibu sekalian untuk memastikan bahwa data-data yang dikirim oleh peserta ini lengkap dan valid ya, terutama dari sisi SK-nya, dari sisi lokasinya, nama, lokasi, kemudian jabatan, kemudian masa berlakunya. Nah, ini mohon nanti dapat dipastikan bahwa itu memang valid. Perlu sekali Bapak Ibu sekalian bahwa peserta yang divalidasi ini adalah peserta yang nanti akan berhak untuk melakukan pelatihan secara terjadwal ya, terjadwal dan sifatnya ada sinkronus dan asinkronus. Nah, nanti yang materi-materi yang ada dua rumpun mata latih itu seperti Pak Tiar tadi, itu yang nanti akan didapatkan oleh peserta tersebut, sehingga ini memang dipastikan bahwa peserta yang akan mengikuti ini memang sesuai ya, ada valid gitu. Jangan sampai misalkan peserta yang ikut ini peserta yang tidak sesuai dengan apa yang akan diikutinya. Nah, nanti ini yang nanti perlu dipastikan oleh admin ya. Nah, admin ini mungkin untuk saat ini mungkin seperti sampai Pak Tiar tadi bahwa akan dibantu ya oleh teman-teman dari RMC untuk melakukan proses pendataan dan validasi. Nah, kemudian setelah peserta ini mengisi dengan lengkap dan terverifikasi, maka dia nanti berhak untuk login dan bisa di-enroll. Di-enroll itu nanti didaftarkan dalam satu kelas pelatihan yang seperti Pak Saladin tadi. Ada berapa ribu kelas tadi ya, dan masing-masing provinsi dan kabupaten itu akan dapat kuota kelas tersebut. Nah, nanti masing-masing peserta yang sudah diverifikasi itu nanti akan dimasukkan ke kelas-kelas tersebut untuk mengikuti pelatihan yang sesuai jadwal yang ditentukan. Nah, kemudian untuk proses, nah ini mungkin nanti yang menjadi mungkin diskusi atau tanya jawab terkait bagaimana admin ya provinsi ini mendapatkan akun ya untuk bisa login ke sistem. Nah, ini agak berbeda dengan peserta. Nah, khusus untuk admin ini nanti prosesnya itu akan didaftarkan oleh admin pusat ya, admin pusat, jadi admin yang ada di tempatnya Pak Tiar nanti yang akan memasukkan data-data dari admin provinsi atau admin yang dari RMC ini ke sistem. Nah, tentunya data-data ini perlu kita dapatkan Pak, pastinya. Nah, nanti kami coba untuk kirimkan semacam form ya, mungkin nanti bisa dibantu teman-teman dan mungkin Pak Saladin ya, terkait untuk mengisi form nama-nama dari admin yang akan terlibat ya dalam pendataan dan verifikasi peserta LMS ini. Nah, setelah data ini dikirim ke pusat, nanti mungkin ada proses verifikasi ya. Verifikasi ini mungkin bukan by system tapi memang secara manual. Nah, setelah terverifikasi ini nanti akan didaftarkan oleh admin pusat ke sistem LMS Pamong Desa. Nah, setelah itu admin pusat akan mengirimkan akun admin ke masing-masing ya, ke provinsi tadi, tentu dengan satu user dan mungkin password yang generik dan nanti bisa dirubah oleh masing-masing admin tersebut. Kemudian setelah admin itu bisa login ke sistem dan selanjutnya bisa melakukan proses verifikasi, Pak. Nah, proses verifikasinya itu sendiri nanti cukup masuk ke menu user, kemudian ada daftar user, kemudian bisa mencek status ya dari peserta apakah dia menunggu persetujuan atau tidak. Nah, kalau memang dia masih menunggu persetujuan, maka bisa diklik SK-nya. Nah, tugas dari Bapak Ibu sekalian untuk memverifikasi, memastikan bahwa data-data yang disampaikan ini benar dan valid, dan SK-nya juga sesuai dengan data yang sudah diinput oleh Pamong Desa.
mungkin itu sih secara flow-nya Pak. Mungkin nanti kalau ada tanya jawab silakan. Nah ini contoh dari nanti Mas Aldi saya akan menyampaikan ya terkait fitur-fiturnya secara langsung. Ini saya coba sekilas saja bahwa untuk proses pendaftaran cukup mengakses Pamong Desa, akan masuk ke menu daftar ya pesertanya, kemudian isi email, kemudian isi nama lengkap, kemudian isi sandi, kemudian akan kirim email ya ke email peserta, kemudian akan dalam proses verifikasi, kemudian setelah verifikasi ke email, kemudian bisa login. Nah setelah login itu akan melengkapi data. Nah ini Pak, data-data nanti yang perlu diverifikasi, ada nomor HP, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor induk, pendidikan, kemudian ada jabatan ya, apakah PNS atau tidak, kemudian apakah dia sebagai kepala desa atau sebagai sekdes, kemudian jabatannya mulai terhitung kapan, kemudian lokasi tugasnya, kemudian terakhir adalah SK jabatannya. Itu yang proses pendaftaran seperti itu. Nah setelah itu data dikirim, kemudian nah ini nanti admin dari provinsi atau RMC nanti bisa melihat ini dari status ya, ini misalkan menunggu persetujuan. Nah ini bisa dilihat SK-nya. Nah SK-nya ini nanti bisa diklik, nah nanti data-datanya bisa dilihat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk terkait proses pendaftaran admin ya, admin provinsi dan juga nanti proses verifikasinya. Nah mungkin untuk selanjutnya supaya lebih dalam ini nanti Mas Aldi, silakan Mas Aldi nanti untuk bisa menyampaikan lebih detail terkait fitur-fitur dari pamongdesa.id ini. Silakan Mas Aldi. Oke, menindaklanjuti dari pemaparan dari Pak Zuhri tadi, di sini saya akan menunjukkan yang pertama itu bagaimana alur dari peserta itu sendiri. Jadi dari sisi peserta itu mengakses ke pamongdesa.id. Ini halaman pertamanya yang akan muncul. Peserta nanti untuk mendaftar bisa langsung ke menu daftar di awal sini atau dari dalam beranda. Di sini ada tombol registrasi, itu sama saja. Saya masuk ke halaman registrasi. Nah, di sini nantinya peserta wajib mengisi data-data yang ada seperti email. Ini harus email aktif karena nantinya akan dikirimkan email verifikasi, lalu kata sandinya sini. Nah lalu ada captcha-nya, boleh lalu setelah semuanya terisi, email, nama lengkap, kata sandi. Ini kata sandi sebenarnya kombinasinya nggak begitu sulit. Ini cukup kombinasi angka dan huruf saja, minimal 8 karakter. Jadi nggak begitu sulit. Lalu setelah itu mencentang captcha-nya, lalu dilanjutkan dengan klik tombol daftar sekarang. Klik tombol daftar sekarang. Nah, di sini ada informasi bahwa aplikasi telah mengirimkan email verifikasi ke email peserta yang tadi sudah didaftarkan. Di sini peserta harus mengakses ke akun emailnya. Nah, di sini ada yang terbaru. Nah, ini yang terbaru, verifikasi email. Di sini tinggal diklik. Nah, di sini artinya
akun LMS saya sudah terverifikasi by email. Maka setelah itu bisa login di sini menggunakan akun yang baru saja dibuat tadi. Ini peserta. Nah, lalu masuk. Nah, di awal pertama kali login, itu peserta wajib mengisikan data profil lengkap. Di sini ada informasinya, lalu di sini ada tombol isi data. Di sini peserta mengisi data, di sini nomor telepon. Ini formatnya diawali dengan 62. Lalu di sini tempat tanggal lahirnya boleh diisikan. Di sini memilih tanggal. Pendidikan terakhir. Nah, step-step ini yang harus diisi dan nantinya sebagai data verifikasi dari sisi admin bahwa betul yang mendaftar itu adalah aparatur desa. Di sini jabatannya aparatur. Lalu misalkan saya pilih kepala desa, terhitung mulai tanggalnya di 2 Mei 2024. Lalu di sini lokasi tugasnya di mana, misalkan. Nah, di sini kan hanya sedikit untuk provinsinya. Jadi yang tidak muncul di list itu bisa diketik aja langsung nama provinsinya. Nah, di sini saya ketik Jawa, maka muncul Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jawa Barat, kabupaten, ini pun sama. Kalau kabupaten atau kota dari pesertanya nanti tidak muncul, itu bisa diketik saja, misalkan Kabupaten Bandung, di sini kecamatannya, misal ini. Nah, lalu yang terakhir itu SK jabatannya. Yang terakhir, di sini saya ada satu contoh. Nah, satu contoh, lalu simpan. Nah, setelah mengisi keseluruhan data, peserta itu akan menunggu konfirmasi dari admin. Maka dari sisi admin, saya akan login sebagai admin. Di sini akan langsung menggunakan admin provinsi. Dalam artian tadi kalau saya mengisi lokasi tugas yang akun saya tadi itu ada Jawa Barat, maka saya akan login sebagai admin provinsi Jawa Barat. Nanti di sini katakan ini untuk halaman loginnya itu semuanya di satu tempat, mau itu peserta, pelatih, maupun admin. Jadi tadi setelah melakukan login, masuk ke halaman dashboard, lalu pilih ke menu user, lalu ada daftar user. Nah, di sini otomatis list user yang tampil di sini adalah list user yang lokasi tugasnya di Provinsi Jawa Barat. Ini contohnya akun saya tadi dengan nama Ali Jayadi. Ini ada data lokasinya dari mulai provinsi hingga ke desanya. Misal, nah ini ada beberapa. Di sini ada beberapa kondisi status akun. Saat ini ada 3, yaitu belum lengkap. Untuk yang belum lengkap itu berarti peserta belum mengisi profil yang tadi di awal pertama kali login. Itu belum mengisi sama sekali. Yang menunggu persetujuan itu artinya peserta sudah melakukan pengisian data profil.
dan tinggal menunggu verifikasi dari admin dan juga status akun yang disetujui. Artinya akunnya sudah valid, sudah diverifikasi oleh admin. Nah, di sini bisa diklik dari sisi ada tombol lihat SK. Ini contohnya saya di akun saya yang baru didaftarkan, di sini Aldi Jayadi, lalu lihat SK. Nah, di sini akan ada informasi-informasi dari pendaftaran tadi, dari nama lengkap, jabatannya, terhitung mulai tanggalnya, provinsi hingga ke desanya. Nah, ini pun tadi dokumen yang saya uploadkan saat pengisian profil. Ini bisa dua bentuk, ada PDF dan juga file-file foto ya, mau itu JPG, PNG, JPEG, itu bisa. Nah, ini contohnya yang saya lihatkan. Ini untuk file yang berbentuk PDF, ini bisa di zoom. Kalau misalkan tidak terlihat, bisa dibawakan. Ini untuk dicek, misalkan namanya benar gas sesuai SK. Kalau bisa dilihat di atas lagi nama lengkapnya. Nah, ini kan sudah tidak sama karena ini contoh SK orang lain. Lalu terhitung tanggalnya apakah benar. Di sini jadi untuk proses verifikasi SK-nya seperti ini. Bisa dilihat dari data di atas dibandingkan dengan file SK yang diuploadkan oleh user. Nah, lalu di sini ada tombol tolak, setujui, dan tutup. Sebenarnya kalau tutup itu artinya tidak melakukan verifikasi apapun. Nah, untuk melakukan verifikasi, pilihnya setujui dan tolak SK. Ditolak, ini seharusnya ada keterangan informasi kenapa ditolaknya, tapi untuk saat ini belum ada. Lalu kalau disetujui, ini nanti statusnya akan berubah langsung, akunnya menjadi disetujui. Misalnya menyetujui SK-nya, nah di sini status akunnya berubah menjadi disetujui, dan SK-nya yang tadi menunggu lihat SK-nya saat ini hilang gitu untuk user-user yang sudah disetujui. Lalu dari sisi usernya saya bisa login ulang. Nah, di sini artinya user sudah bisa mengakses LMS-nya karena akunnya sudah disetujui dari sisi admin. Seperti itu. Ya, mungkin untuk kedepannya ini akan dibuatkan manual book beserta video tutorialnya dari setiap pro ya, dan baik itu peserta, pelatih, juga admin-admin yang ada gitu. Nah, sebenarnya untuk yang ditolak registrasinya seharusnya memang bisa ya Pak. Jadi nantinya karena ini memang belum sempurna, masih kita sempurnakan. Jadi begitu kita tolak, itu nanti ada keterangannya dari admin, misalkan ada pemberitahuannya. Jadi kedepannya, misalkan tolak SK, kalau saat ini kan langsung berhasil menolak SK, tapi kalau depannya, nah ini ditolak, itu akan ada inputan keterangan penolakan. Maka dari sisi pesertanya nanti akan ada notifikasi bahwa profil mereka itu ditolak dan ada keterangan kenapa ditolaknya. Lalu peserta harus merevisi profil-profil yang diisinya. Begitu juga kalau status yang sudah setujui bisa dihapus. Mungkin kita cukupkan. Terima kasih Pak Zuri dan teman-teman, Pak Saladin dan para NMC dan RMC.
Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.